Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi sahabat rohani HKBP Jatinegara. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini dari Titus 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sekali lagi, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Demikian firman Tuhan. Ayat ini sangat singkat, tetapi mengandung makna yang sungguh dalam sekali. Kita mengenal salah satu teolog yang sangat kesohor, yaitu tokoh reformasi dalam tubuh gereja, yaitu Martin Luther. Salah satu pembahasan teologinya yang sangat terkenal adalah sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Dan salah satunya adalah sola gratia, hanya karena kasih karunia Allah. Hanya karena kasih karunia Allah kita sebagai umat manusia, orang percaya, bisa melakukan segala aktivitas kita, terutama bisa menerima kasih Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, dan lain sebagainya. Manusia pada zaman pelayanan Titus terdiri dari orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Kegelapan dalam arti tidak mengenal Tuhan, penuh dengan perbuatan dosa. Mereka melakukan hal-hal yang menentang firman Tuhan, antara lain melakukan kemaksiatan, mengucapkan kata-kata kotor, dan menjauhkan diri dari terang Kristus Yesus. Mereka melakukan hal-hal kejahatan dan dosa. Pelanggaran adalah akibat karena mereka belum mengenal kasih setia dan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi mereka belum mengenal anugerah Allah dalam Yesus Kristus atas keselamatan yang Tuhan bawa dalam Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, kita mengaku saat ini bahwa semua manusia akan binasa seandainya Allah tidak berbelas kasihan. Itu pasti seandainya. Karena semuanya sudah penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan Maha Kasih. Kasih karunia-Nya tidak terukur dan tidak ternilai. Dari pihak manusia tidak akan sanggup meraih keselamatan dengan usahanya sendiri. Maka Allah hadir melalui anaknya yang tunggal dalam Yesus Kristus. Pemahaman inilah yang diajarkan oleh Titus kepada setiap orang, bahwa kasih dan anugerah Allah telah nyata ada dan berada di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Barang siapa yang telah menerima anugerah keselamatan dari Yesus Kristus harus memperlihatkan perubahan hidup sebagai buah dari imannya. Ketika Anda, saudara-saudara, sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu hidup kita senantiasa hari lepas hari harus tetap dibaharui dan memperbaharui diri seturut dengan kehendak Tuhan. Sebelumnya kita tahu manusia hidup bergelimang dosa, berlaku jahat, saling bermusuhan, pemarah, penipu, mengabarkan berita bohong, pendendam, pembuat keributan, pemecah belah, pencuri, korupsi, pembunuh, atau melawan segala kehendak Tuhan. Tetapi sekarang setelah menerima Kristus, kita hidup di dalam Kristus, menjadi orang yang baik dan tulus, pembawa damai, penuh cinta kasih, jujur, rajin bekerja, lemah lembut, penyabar, penolong bagi orang lain, suka memberi tumpangan, menghormati orang tua, mampu mengendalikan diri, dan sebagainya. Untuk itu kita diajak
firman Tuhan hari ini untuk memperlihatkan perubahan di dalam kehidupan kita, perubahan ke hal-hal yang positif yang membangun kerajaan Allah seturut dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Perubahan karakter, perubahan moral, perubahan etika ke arah yang lebih baik dan seluruh aspek kehidupan kita. Dengan perubahan inilah kita akan mampu bersekutu bersatu sebagai warga gereja, sebagai warga kerajaan Allah dalam menghadapi berbagai hal di tengah-tengah kehidupan kita, dalam menghadapi berbagai pencobaan dan tantangan dalam perjalanan kehidupan kita. Biarlah kita hidup sesuai dengan kehendaknya, seturut dengan firman-Nya, menurut anugerah keselamatan yang telah kita terima. Hanya karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada dan berada, kita melakukan segala pekerjaan kita, kita memiliki segala apa yang kita miliki sekarang. Itu semua adalah hanya karena kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang menguatkan kami di pagi hari ini. Hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh melanjutkan setiap pekerjaan kami. Apapun Tuhan titipkan dan berikan pekerjaan kami, itu adalah hanya karena kasih karunia-Mu semata yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kami senantiasa Tuhan akan setia dan taat kepada Engkau, dan senantiasa terus-menerus membaharui diri kami, supaya kami senantiasa semakin dewasa bertumbuh di dalam kepenuhan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan saroha di pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.